Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Hutan Larangan Lembah Kijang. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Cerita ini mengisahkan 4 sahabat, Rian, Andi, Lita, dan Ana, memutuskan mendaki Gunung Arjuna untuk menikmati keindahan alam dan mencari pengalaman baru. Namun pendakian mereka berubah menjadi perjalanan penuh misteri ketika mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Semua bermula dengan peringatan dari seorang lelaki tua di awal pendakian, lalu melanjutkan dengan perasaan ganjil di Lembah Kidang. Suara langkah kaki mengitari tenda di malam hari, hingga sosok wanita misterius yang dilihat Andi di balik pohon besar. Perasaan tidak nyaman dan ketakutan perlahan menghantui mereka, terutama ketika mereka menemukan jejak kaki aneh di sekitar tenda. Ketika mereka sampai di puncak, pemandangan luar biasa memberi sedikit kelegaan. Namun, saat perjalanan turun, ketegangan kembali memuncak. Andi yakin pohon besar tempat ia melihat wanita itu sebelumnya hilang begitu saja, memperkuat rasa bahwa mereka telah mengalami sesuatu yang tak biasa. Pendakian itu meninggalkan kesan mendalam di hati mereka, meskipun perjalanan telah usai. Misteri yang menyelimuti pengalaman mereka tetap menjadi teka-teki yang sulit dilupakan, seolah gunung itu menyimpan rahasia yang tidak pernah ingin diceritakan. Matahari baru saja terbit ketika Rian membuka obrolan pagi itu di sebuah kafe kecil. Ia menatap teman-temannya dengan mata berbinar, lalu ia berkata, "Aku punya ide. Gimana kalau kita mendaki Gunung Arjuna minggu ini?" Lita langsung menyambut antusias. "Serius, Ri? Aku udah lama banget pengen ke sana. Tapi, kamu yakin kita bakal kuat sampai puncak?" Tanyanya sambil tersenyum. "Wah, gampang itu," sela Andi dengan nada percaya diri. "Gunung manapun bisa aku taklukkan. Lagi pula kalau ada apa-apa, aku yang bakal ngurus." Ana yang duduk sambil mengaduk kopinya nampak ragu. Tapi aku dengar jalur Purwosari itu cukup berat. Ditambah lagi banyak cerita aneh tentang tempat itu," katanya pelan. Rian tertawa kecil. "Hahaha, cerita horor. Jangan percaya hal-hal begituan, nah. Orang-orang cuma suka melebih-lebihkan." "Iya sih, tapi kita tetap harus hati-hati. Gunung bukan tempat main-main," balas Ana sambil menatap serius ke arah Rian. Lita menyikut pelan lengan Ana. "Ayolah, jangan terlalu khawatir. Kalau kamu gak ikut, nanti nyesel loh." Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Ana mengangguk. "Ya udahlah, baiklah, aku ikut. Tapi kita harus benar-benar mempersiapkan semuanya." Beberapa hari kemudian, mereka bertemu di base camp jalur Purwosari. Suasana ramai dengan pendaki lain yang bersiap mendaki. Angin yang dingin pagi itu membawa aroma khas pegunungan yang membuat semangat mereka semakin membara. "Lita, kamu bawa apa aja? Kok tasmu gede gitu?" tanya si Andi sambil menunjuk tas besar yang digendong oleh Lita. "Aku bawa baju, makanan, dan ya pokoknya semuanya deh. Aku gak mau kedinginan di atas," jawab Lita sambil tertawa. Rian menepuk pundak Ana yang nampak masih sedikit gelisah. Santai aja, nah. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Fokus saja nikmati perjalanan ini." Mereka memulai langkah pertama di jalur yang cukup lebar. Pohon-pohon besar menjulang sepanjang jalan,
memberikan nuansa teduh. Sesekali suara burung dan gemerisik dedaunan menemani perjalanan mereka. Kalian tahu nggak? Jalur ini katanya tempat favorit para pendaki, ujar si Lita sambil berjalan ke depan. Tapi juga tempat favorit buat cerita mistis kan? Andi menyahut dengan nada menggoda. Berhenti ngomong gitu, Ana menegurnya. Aku nggak suka kalau kamu bercanda soal hal seperti itu. Andi hanya tertawa. Haha, santai aja nah. Kita di sini buat bersenang-senang, bukan buat nakut-nakutin. Akhirnya mereka langsung terus berjalan. Melewati jalan setapak yang semakin menanjak. Sesekali mereka berhenti untuk mengatur nafas dan menikmati pemandangan. Jalur Purwosari memang indah, tetapi beberapa bagian terasa sunyi. Kenapa tiba-tiba sepi banget ya? Bisik si Lita. Karena kita mulai masuk ke area yang jarang dilewati orang, jawab Rian sambil memandang ke arah pepohonan. Tapi tenang saja, selama kita nggak keluar jalur, semuanya aman. Meski kata-kata Rian terdengar menegangkan, Ana merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Namun, ia memilih diam dan mengikuti langkah teman-temannya. Perjalanan menuju Lembah Kidang baru saja dimulai, dan mereka belum tahu bahwa pengalaman ini akan menjadi salah satu pendakian yang paling mereka ingat sepanjang hidupnya. Mereka baru saja melewati tikungan tajam saat tiba-tiba muncul seorang lelaki tua berjalan pelan di hadapan mereka. Di pundaknya tergendong seikat kayu bakar yang cukup besar. Wajahnya keriput dengan rambut putih panjang yang terurai. Namun, meskipun nampak tua, gerakannya itu lincah dan matanya tajam, seolah-olah bisa menembus langsung ke dalam diri mereka. Lita yang berada di depan berhenti sejenak dan tersenyum ramah. Selamat pagi, Pak, sapa si Lita. Lelaki itu menoleh dan mengangguk. Selamat pagi, jawabnya dengan suara yang berat mengisi udara sekitarnya. Mau naik ke puncak toh? Iya Pak, kami ingin mendaki sampai ke puncak, jawab Ana dengan tersenyum. Mencoba terlihat ramah meskipun ada rasa aneh yang menggelitik di dalam hatinya. Lelaki itu mengamati sejenak, lalu menatap Rian, Andi, dan Lita bergantian. Matanya seperti menilai setiap langkah mereka. Hati-hati di sini, katanya tiba-tiba. Suaranya kini terdengar lebih serius. Gunung ini bukan tempat main-main. Banyak yang datang, tapi sedikit yang pulang dengan selamat. Andi yang tak bisa diam langsung tertawa keras. Hahaha. Pak, jangan khawatir. Kita bukan pendaki pemula, Pak. Udah sering naik gunung kok. Ujar Andi dengan percaya diri, mencoba meringankan suasana. Lelaki itu tidak langsung menanggapi. Ia menatap Andi sejenak lalu berkata pelan, "Jangan sombong di sini. Gunung ini punya cara sendiri untuk mengajarkan kesombongan." Semua terdiam, tidak tahu bagaimana merespon. Ana yang merasa sedikit tertekan mencoba tersenyum. Terima kasih Pak atas nasihatnya, kata si Ana, meskipun hatinya sedikit cemas. Lelaki tua itu mengangguk pelan, lalu menatap mereka sekali lagi dengan mata yang tajam. Saat malam tiba, jangan berisik. Jangan coba-coba melawan keheningan malam. Di gunung ini, kalian bukan yang punya, kata kakek itu dengan suara yang lebih dalam dan misterius. Lita menggigit bibir, merasa ada yang janggal dengan peringatan itu. Apa maksudnya, Pak? Tanyanya, sedikit penasaran. Namun lelaki itu hanya diam, tidak memberikan jawaban lebih lanjut. Ia berbalik badan dan melanjutkan langkah, seolah tidak ingin melibatkan diri lebih jauh.
Andi menggelengkan kepala. "Hah, aneh banget sih orang itu," ujar si Andi sambil tertawa kecil, mencoba menenangkan suasana yang tiba-tiba terasa agak tegang. "Jangan terlalu dipikirkan, Andi. Orang tua itu cuma ngingetin kita aja kok," ujar Rian sambil menepuk bahu Andi. "Mungkin dia cuma peduli. Siapa tahu dia sudah lama hidup di sini." Namun, Lita tetap merasa tidak nyaman. "Tapi, aku gak bisa berhenti mikir soal kalian bukan yang punya. Itu kata-kata apa ya?" kata Lita pelan, hampir berbisik. Ana menepuk tangan Lita dengan lembut. "Kita tetap harus lanjut, Lita. Pasti cuma peringatan biasa itu kok." Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Tetapi udara mulai terasa sedikit lebih dingin. Seolah suasana sekitar itu berubah. Andi berusaha mengusir ketegangan dengan bercanda. Namun suasana masih terasa sedikit berat. Ada sesuatu yang tidak mereka pahami. Sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya tentang peringatan lelaki tua itu. Meski begitu, langkah mereka terus berlanjut menuju puncak, tanpa tahu bahwa perjalanan mereka akan segera membawa mereka pada hal-hal yang tak pernah mereka bayangkan. Sore itu langit berwarna oranye keemasan saat mereka tiba di lembah Kidang. Udara terasa segar dengan semilir angin yang membawa aroma tanah basah dan rumput yang baru tumbuh. Di depan mereka terbentang padang rumput yang luas, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Suasana di lembah Kijang itu terlihat begitu damai, namun ada sesuatu yang mereka sedikit berbeda, terasa berbeda. "Kita bermalam di sini saja, gimana?" tanya Rian sambil menatap sekitar, menunjukkan padang rumput yang luas yang ada di hadapannya. Lita mengangguk, senang melihat tempat yang begitu tenang itu. "Asik juga kan? Kita bisa tidur di bawah bintang," katanya sambil memandang langit yang mulai gelap. "Pasti pemandangannya bagus sekali malam nanti," tambahnya lagi. Ana nampak lebih hati-hati. "Aku cuma khawatir kalau malam tiba, tempat ini jadi terlalu sepi dan gelap," ujar si Ana dengan nada ragu. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka harus terus berlanjut. "Jangan khawatir, Nah, semua akan baik-baik saja," kata Rian meyakinkan. Lalu ia melanjutkan untuk membuka tas dan mengeluarkan peralatan kemahnya. "Kita kan bukan pertama kali mendaki gunung." Ya. Mereka mulai mendirikan tenda di dekat sebuah batu besar yang terlihat kokoh, sementara Andi sibuk mencari kayu bakar untuk api unggun. Ana merasa ada sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan tidak nyaman yang terus menggelayuti dirinya, seolah ada seseorang yang memperhatikan dari kejauhan. Ia menoleh ke sekitar, namun tak ada siapa-siapa. Semua nampak sepi, hanya ada suara angin yang berbisik melalui pepohonan. "Nah, ada apa?" tanya si Lita yang memperhatikan Ana sedang melamun. Enggak ada apa-apa. Aku cuma capek mungkin. Cuma perasaan aja ini," jawab Ana dengan cepat. Namun, ia tidak bisa menghilangkan rasa was-was itu. Ia memutuskan untuk tidak membicarakannya lebih lanjut dan ikut membantu teman-temannya menyelesaikan persiapan malam itu. Saat malam mulai merambat, mereka duduk melingkar di depan api unggun yang berkobar. Suara api yang berdesis gemeretak bergabung dengan bisikan angin yang sejuk, menciptakan suasana yang damai namun sekaligus sedikit mencekam di situ. Lita melipat kedua lututnya dan memeluknya dengan erat, seolah mencari kehangatan di dalam kegelapan malam. "Kalau malam begini, lembah Kijang malah kelihatan serem ya," gumam si Lita, mencoba mengalihkan pikirannya dari perasaan aneh yang mulai menyelimutinya.
Wah, kamu terlalu banyak baca cerita horor kamu. Andi tertawa ringan, lalu melempar sebatang kayu ke dalam api unggun. Lita, kamu ini kebanyakan nonton film atau baca novel horor. Ini tuh cuma lembah biasa. Lita hanya menggigit bibir, tidak begitu yakin dengan perkataan Andi. Tapi aku ngerasa ada sesuatu yang beda di sini, Andi. Aku nggak tahu kenapa. Ana yang duduk di sebelahnya ikut menatap api. Aku juga ngerasain hal yang sama, Andi. Tapi mungkin itu cuma perasaanku saja karena aku capek kali ya. Haha. Kalau kalian mulai merasa takut, nanti aku yang jaga api unggun, oke? Biar kalian bisa tidur nyenyak. Ujarnya sambil menyandarkan diri di batu besar. Andi mengangguk setuju. Betul, itu cuma pikiran kita aja. Kita cuma perlu tidur dan besok pagi kita lanjut perjalanan. Kalau kamu takut, Lita, itu bawa selimut aku. Andi tertawa lagi, mencairkan suasana. Meskipun ada sedikit ketegangan yang masih mengganggu di udara. Lita hanya senyum kecut. Tapi, kenapa malam ini terasa begitu sunyi ya? Seperti ada sesuatu yang menunggu. Rian memperhatikan mereka dengan melemparkan beberapa cabang ke api unggun. Ya, mungkin karena kita itu udah terlalu lama di perjalanan. Pikiran kita mulai bercabang-cabang, katanya sambil mengedipkan mata. Namun meskipun semuanya mencoba bersikap tenang, Ana merasakan ketidaknyamanan yang semakin menguat. Sesekali ia merasa seperti ada yang mengamati mereka dari kejauhan. Namun ketika menoleh hanya ada hutan gelap yang tidak terlihat ujungnya. Ada apa, Nah? Kamu kayaknya kok mikir banget deh? Tanya si Lita, menyadari ekspresi Ana yang tiba-tiba nampak cemas. Ana menggelengkan kepala. Gak apa-apa, mungkin cuma capek aja. Tapi di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang mengintai dari dalam hutan gelap di sekeliling mereka. Malam itu meskipun api unggun terus berkobar, perasaan cemas itu tetap ada, melayang di udara seperti bayangan yang tidak terjemah oleh cahaya. Dan tanpa disadari, mereka mulai merasakan bahwa malam di Lembah Kijang itu mungkin menyimpan lebih dari sekedar keheningan. Malam semakin larut dan api unggun semakin meredup. Setelah makan malam yang sederhana, suasana di sekitar mereka mulai terasa sunyi. Andi yang merasa bosan, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku jalan-jalan sebentar deh, ngantuk nih." Lita yang sedang mengusap tangannya dengan handuk kecil menatapnya. "Jangan jauh-jauh, Di, nanti kamu hilang. Ini di hutan loh." "Alah, tenang saja, aku gak bakal jauh kok," jawab Andi sambil melangkah pergi tanpa mendengarkan nasihat dari Lita. Mereka yang tersisa hanya melanjutkan duduk mengelilingi api unggun. Sesekali berbincang ringan, namun Andi sudah jauh di belakang mereka, berjalan-jalan menyusuri jalan setapak yang gelap. Cahaya bulan yang temaram menerangi pepohonan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak mengikuti setiap langkahnya. Saat langkahnya semakin menjauh dari tenda, Andi mulai merasa sepi. Suara hewan malam dan angin yang berdesir menjadi teman di perjalanan. Ia terus berjalan, penasaran mencari hal baru untuk menghilangkan rasa jenuh. Tiba-tiba, pemandangannya tertuju pada sesuatu yang mencolok di antara pepohonan. Sebuah sosok wanita berdiri tegak di balik pohon besar. Ia mengenakan kebaya putih yang nampak kontras dengan gelapnya malam, dan rambutnya terurai panjang hingga hampir menyentuh tanah. Andi merasa ada sesuatu yang aneh dengan sosok itu, tetapi rasa penasaran itu membuatnya terhanyut.
"Permisi," sapa Andi dengan suara yang agak ragu, berharap wanita itu menjawab atau setidaknya menoleh. Namun wanita itu tidak bergerak, hanya diam di balik pohon besar, seakan tidak menyadari kehadiran Andi. Andi melangkahkan kakinya lebih dekat, meskipun perasaan aneh semakin terasa. Setiap langkahnya membuat jaraknya semakin dekat dengan sosok itu. Ketika ia sudah cukup dekat, wanita itu perlahan menoleh. Andi terkejut begitu melihat wajahnya. Pucat pasi seperti mayat, dengan mata yang kosong dan kosongnya senyum yang merekah sangat lebar. Hampir tidak wajar, senyum itu membuat wajahnya terlihat menyeramkan, seolah tidak ada kehidupan di baliknya. Andi mundur perlahan, nafasnya tersengal. Waduh, apa ya? Siapa ya dia? Gumamnya hampir tidak terdengar. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Senyumnya justru semakin lebar, menampakkan gigi-gigi yang nampak tidak terawat. Ketegangan di tubuh Andi semakin meningkat. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari secepat mungkin. Dia berlari tapi dengan keadaan berat. Namun rasa takut yang mendorongnya membuatnya terus berlari, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Setibanya di tenda, Andi langsung melompat masuk dengan buru-buru. Nafasnya terengah-engah dan seluruh tubuhnya dingin oleh keringat. Lita yang sedang duduk di dekat pintu tenda terkejut karena melihat wajah Andi itu pucat. Andi, kamu kenapa? Tanya Lita dengan cemas, melihat Andi terengah-engah seperti baru saja berlari maraton. Andi berusaha mengatur nafasnya. Ada sosok wanita di balik pohon. Dia senyumnya lebar banget. Aku nggak tahu, Lita. Aku nggak tahu siapa dia. Apa itu? Lita menatapnya bingung dan sedikit terkejut. Sosok wanita? Kamu yakin, Di? Kamu lelah aja kali. Enggak, Lita. Itu bukan hal yang bisa dijelaskan begitu saja, jawab Andi. Matanya masih nampak takut. Aku gak pernah merasa takut kayak begitu sebelumnya. Itu bukan manusia, tak. Aku takut. Ana yang mendengar kegaduhan itu ikut mendekat. Apa yang terjadi, Di? Tanyanya khawatir melihat wajah Andi yang masih pucat. Andi hanya menggelengkan kepala. Aku gak tahu. Tapi aku gak salah lihat, Ana. Sosok itu nyata. Dan dia sangat menyeramkan. Rian yang sejak tadi diam mendengarkan akhirnya bersuara. Sudah, tenang. Mungkin kamu cuma kecapean, Di. Lihat aja, kalian berdua udah lelah banget. Cobalah tidur, besok kita lanjut perjalanan. Namun meskipun Rian berusaha menenangkan mereka, rasa cemas yang tersisa di udara malam itu sulit untuk hilang. Lita dan Ana saling bertukar pandang, merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun mereka mencoba untuk tidur, perasaan ada sesuatu yang mengintai terus mengganggu pikiran mereka sepanjang malam. Andi masuk ke dalam tenda dengan nafas yang terengah-engah. Wajahnya masih pucat dan matanya tidak bisa berhenti melirik ke segala arah. Ia segera duduk di dekat Rian yang tengah berbaring dengan tangan di belakang kepalanya. Andi, kamu itu kenapa sih? Tanya Rian dengan suara tenang, meskipun Andi bisa merasakan ada sedikit kekhawatiran di dalam nada tersebut. Andi menatap teman-temannya, ragu apakah ia harus menceritakan kejadian itu atau tidak. Namun akhirnya ia memutuskan untuk menceritakan semua. Aku lihat sosok wanita di balik pohon, katanya dengan nada terbata-bata. Suaranya rendah, seolah takut jika ada yang tidak mempercayainya.
Rian mengangkat alis, lalu ia tertawa. Kamu itu jangan bercanda, Di. Kamu kan tahu kita itu di gunung, bukan di film horor, ujarnya. Meskipun ada rasa tidak nyaman yang mulai menggelayuti dirinya. Lita yang duduk di sisi lain tenda menggigit bibirnya. Wajahnya nampak pucat dan matanya tidak bisa terlepas dari bayangan luar tenda. Aku merasa ada yang aneh sejak tadi, bisiknya. Hampir tidak terdengar, tapi cukup jelas bagi Andi yang duduk di dekatnya. Ana yang sejak tadi hanya diam, akhirnya ikut bicara juga. Apa maksud kamu, Lita? Aneh gimana? Lita menarik nafas panjang dalam-dalam. Aku gak tahu. Rasanya seperti ada yang mengawasi kita. Sejak awal aku merasa ada yang gak beres di sini. Rian mencoba menenangkan suasana. Aduh, kalian ini cuma terlalu capek kalian. Kita kan cuma kelelahan jalan jauh. Kita coba tidur aja deh, biar besok kita melanjutkan perjalanannya gampang, kata Rian meskipun nada suaranya terdengar sedikit cemas. Namun meskipun mereka mencoba untuk tidur, tetap saja ada sesuatu yang terus mengganggu ketenangan malam itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat di luar tenda, seperti seseorang yang berjalan mengelilingi mereka. Langkah itu jelas, pelan namun pasti, menggema di antara pepohonan yang sepi. Ana yang tidak bisa tidur akhirnya memberanikan diri. Aku mau lihat, siapa itu? Katanya. Suaranya bergetar namun tegas. Ia berlahan membuka resleting tenda dan mengintip keluar. Matanya berusaha menembus gelap, namun tak ada apa-apa yang nampak di luar sana. Hanya bayangan-bayangan pohon yang bergerak tertiup oleh angin malam. Itu mungkin hewan kali, gumam Rian dari dalam tenda. Meskipun ada ketidakpastian dalam suaranya. Mungkin rusa atau kucing hutan kali. Tapi langkahnya berat, Rian, jawab Ana, menoleh dengan raut wajah yang cemas. Dan suara itu terdengar jelas, bukan dari hewan. Semuanya terdiam. Suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kletak, kletak, kletak. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas, seolah berputar mengelilingi tenda mereka. Andi merasakan nafasnya tercekat, matanya terbuka lebar, tidak bisa tidur dia. Waduh, apa itu? Dia berbisik, suaranya hanya terdengar oleh Lita dan Ana yang juga terjaga di situ. Lita duduk dengan punggung menempel pada dinding tenda. Keringat dingin mengalir di dahinya. Aku gak bisa tidur. Itu terlalu dekat. Suara langkah kaki itu semakin jelas. Teklak, teklak, teklak. Seolah itu mendekati tenda. Mereka semua terdiam, menunggu dengan cemas. Setiap langkah itu terasa seperti semakin mengancam. Tapi ketika mereka membuka tenda atau melongok keluar, hanya ada hutan yang sunyi. Ini pasti cuma perasaan kita saja ini, kata si Rian mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin kita terlalu lelah deh, dan otak kita itu mulai membayangkan hal-hal yang aneh. Namun semakin malam, suara langkah itu semakin terasa nyata. Mereka semua terdiam, tidak berani berbicara lebih banyak. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Di luar tenda, suara langkah itu terus berputar, mengitari mereka seolah ada yang mengamati, menunggu momen yang tepat untuk muncul. Tiba-tiba, Andi yang tidak bisa lagi menahan ketakutannya, berbisik dengan suara serak. Lita, Ana, apakah kalian merasakannya? Itu bukan perasaan kita, kan? Lita menggigit bibirnya dan mengangguk meski suaranya bergetar. Aku juga merasakannya. Seperti ada yang mengawasi kita,
atau bahkan lebih buruk. Ana yang duduk di pojok tenda hanya bisa memeluk tubuhnya sendiri. Tidak tahu harus berkata apa. Semakin lama, suara langkah kaki itu seolah semakin mendekat. Mereka tidak tahu apakah itu benar-benar ada atau hanya ketakutan mereka yang membesar dalam gelapnya malam. Tetapi satu hal yang pasti, suasana di tenda itu menjadi semakin mencekam. Akhirnya setelah pagi itu udara terasa segar. Meskipun ketegangan semalam masih terasa di dalam diri mereka. Rian adalah yang pertama bangun, melepaskan tidur yang nyenyak. Ayo bangun. Kita harus melanjutkan perjalanan, katanya, mencoba berbicara dengan suara ceria, meskipun matanya tampak lelah dan tidak terlalu bersemangat. Lita menguap dan duduk sedikit canggung. Gimana malamnya? Kalian bisa tidur nggak? Tanyanya berusaha mengalihkan perasaan takut yang masih menggelayuti pikirannya. Aku nggak bisa tidur sama sekali, jawab Ana. Matanya masih merah karena kurang tidur. Tapi kita harus lanjutkan. Lebih baik cepat keluar dari sini. Mereka mulai membereskan peralatan dan tenda mereka, mencoba untuk menyingkirkan ketakutan yang masih menggantung. Namun, ketika Ana berjalan ke sisi tenda untuk merapikan beberapa barang, matanya tertuju pada sesuatu yang aneh. Ada apa, Nah? Tanya Lita yang sedang mengepak sleeping bag. Ana menunduk dan menunjuk ke tanah. Lihat ini, katanya dengan nada gemetar. Di sekitar tenda terlihat jejak kaki kecil yang jelas tertinggal di tanah lembab. Jejak itu seperti jejak kaki manusia, tetapi lebih kecil dan tidak jelas siapa yang bisa meninggalkan jejak itu semalam. Rian yang mendengar itu langsung menghampiri. Maksud kamu apaan, Nah? Ini jejak kaki, tapi siapa yang bisa bikin jejak kaki semacam ini? Tanyanya, mencoba memahami. Ana merasa semakin cemas. Aku gak tahu, tapi ini aneh. Kita semua ada di dalam tenda kan? Gak ada yang keluar kan tadi malam? Rian menatap sejenak, menatap jejak kaki itu, mencoba menilai. Iya, kita semua di sini. Jadi siapa yang bisa bikin jejak itu ya? Itu pasti hewan. Tapi jejaknya itu terlalu jelas, ini bukan hewan. Ana mengeluh, masih tidak yakin dengan penjelasannya. Ini tidak seperti jejak hewan, lihat saja. Jejaknya sepertinya melangkah langsung menuju hutan. Lita yang melihat ke arah jejak itu hanya bisa menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang mulai muncul. Aku gak suka ini, guys. Kita harus pergi dari sini secepatnya. Mereka semua merasa cemas, tapi tidak ada yang ingin menyarankan untuk berhenti. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, kata Rian mencoba untuk tetap tenang. Ayo kita lanjut saja, dan semuanya akan baik-baik saja. Namun meskipun mereka mencoba untuk meyakinkan diri sendiri, suasana hati mereka berubah. Perasaan gelisah yang terdefinisikan menggantung di udara, mengubah langkah mereka yang tadinya semangat menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Mereka mulai melangkah lebih cepat, dan keheningan hutan yang biasanya menyenangkan kini terasa lebih menekan. Saat mereka berjalan, hutan di sekitar mereka semakin sunyi, seperti menelan semua aura. Angin yang biasanya berdesir di antara pepohonan kini tidak ada, dan udara terasa semakin berat. Kenapa rasanya makin hening ya? Lia berbisik, berbicara lebih pada dirinya sendiri. Ana mengangguk pelan. Iya, Lid. Aku juga
ngerasa begitu? Apa ada yang aneh ya di sini? Rian mempercepat langkahnya mencoba untuk tidak terlalu terpengaruh oleh ketakutan yang mulai merasuki teman-temannya itu. Ayo, kita fokus aja ke jalan. Kalau kita terus memikirkan hal-hal yang kayak gini, kita nggak akan sampai ke puncak. Andi yang dari tadi diam menatap ke dalam hutan, matanya agak tajam. Tapi itu jejak kaki kan? Bukan cuma bayangan atau perasaan kita. Suasana semakin mencekam. Langkah kaki mereka menjadi lebih cepat, meskipun mereka berusaha untuk tidak berpikir negatif. Setiap suara langkah yang terdengar di hutan terasa semakin jelas, seolah ada yang mengawasi setiap gerakan mereka. Jejak kaki yang mereka temui pagi itu menjadi pengingat bahwa di luar sana, di dalam hutan yang lebat, ada sesuatu yang mungkin tak bisa dijelaskan. Dan meskipun mereka melanjutkan perjalanan, perasaan bahwa mereka tidak sendiri di sana terus mengganggu pikiran mereka di sepanjang perjalanan. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya mencapai puncak Gunung Arjuno. Udara di sana sangat segar dan pemandangan alam yang memukau membuat mereka sejenak melupakan ketegangan yang mereka rasakan selama pendakian. Matahari pagi menyinari lembah-lembah hijau yang luas, dan langit biru yang cerah memberi kedamaian sejenak. Mereka duduk di tepi batu besar, menikmati keindahan alam yang langka. Ini pemandangan yang luar biasa, kata Rian sambil memejamkan mata, meresapi udara segar. Setiap capek dan ketegangan yang kita rasakan selama perjalanan ini hilang seketika, ya enggak? Iya memang, tapi aneh. Aku masih merasa gak tenang, entah kenapa. Suasana di sini terasa beda. Lita mengangguk, senyum merekah di wajahnya. Andi yang duduk lebih jauh dari mereka menatap pemandangan dengan tatapan kosong. Aku juga merasakannya, Lita. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Ana yang sejak tadi diam mencoba tersenyum. Mungkin kita hanya terlalu banyak berpikir kali ya. Udara dingin, otak jadi ngaco deh, ujar si Ana, berusaha menghibur diri. Namun meskipun mereka berusaha untuk menikmati momen itu, ketegangan semalam tetap menyelimuti mereka. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka memutuskan untuk mulai turun. Saat perjalanan turun, suasana hutan mulai terasa lebih berat lagi. Setiap langkah mereka di sepanjang jalur yang sudah mereka lewati sebelumnya terasa lebih lambat. Ketika mereka melewati tempat di mana Andi melihat sosok wanita itu, Andi berhenti tiba-tiba. Matanya tertuju pada sesuatu. Apa ada yang salah, Andi? Tanya Lita dengan nada cemas. Andi menggigit bibirnya dan menunjuk ke arah sebuah area. Itu pohon besar itu. Itu tempat aku melihat wanita itu di malam hari, katanya dengan suara terkejut. Aku yakin pohon itu di sini. Mereka semua mengikuti arah pandang Andi. Namun pohon yang ia maksud sudah tidak ada di tempat itu. Di tempat itu hanya ada tanah kosong, tanpa pohon besar atau tanda apapun yang mencurigakan. Suasana mendadak hening, kecuali suara langkah kaki mereka di tanah yang lembab. Rian mengerutkan kening. Hah, kamu pasti salah lihat, Di. Mungkin tadi malam itu kamu hanya terlalu ketakutan. Mana ada pohon besar itu dan sekarang hilang. Gak mungkin ah. Andi tetap berdiri di tempat, wajahnya pucat. Aku gak salah lihat, Rian. Pohon itu tadi malam ada. Dan wanita itu juga ada di sini kok tadi malam. Tapi sekarang kenapa kok pohonnya hilang ya? Lita yang mendengar itu hanya bisa menggigit bibirnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sudahlah, Andi. Kita cuma lelah. Ayo kita turun aja.
Mungkin kita cuma kebingungan. Ana yang mengamati situasi itu hanya bisa menarik nafas panjang. Biarin aja, jangan dipikirkan. Kita cuma butuh kembali dengan selamat. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun rasa aneh dan perasaan tidak pasti masih menggelayuti setiap langkah mereka. Suasana semakin sunyi, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di hutan yang nampaknya semakin berat. Setelah sampai di kaki gunung, mereka semua berhenti sejenak, beristirahat. Namun meskipun perjalanan mereka di Gunung Arjuna sudah selesai, sesuatu dalam diri mereka tetap tidak bisa dilupakan. Sesuatu yang lebih dari sekedar rasa takut. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sampai kapanpun, aku gak akan bisa lupa sama perjalanan ini, kata Rian sambil memandang ke arah gunung yang jauh di belakang mereka. Lita mengangguk pelan. Iya, aku juga. Ada perasaan aneh yang gak bisa dijelaskan. Seolah-olah kita gak benar-benar sendirian di sana. Ana mencoba tersenyum. Iya, kita pasti cuma terlalu banyak berimajinasi deh. Tapi gak bisa dipungkiri, pengalaman itu tetap meninggalkan kesan dalam diri kita. Mereka berempat saling bertukar pandang. Walaupun mereka sudah kembali ke dunia nyata, pengalaman mereka di Gunung Arjuna tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Setiap kali membahas perjalanan itu, perasaan dingin dan merinding selalu menyelimuti mereka. Di dalam hati mereka ada pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi di Lembah Kijang? Bagaimana menurut teman-teman tentang Lembah Kijang ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.